Kali ini kita akan membahas tentang binary search tree. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama kita buat class node. Kita buat node left dan right. Kemudian integer data. Kita buat function node dengan parameter n. Set left ke null, right ke null, data n. Kita masuk ke binary search tree-nya. Kita buat node, yaitu root. Kemudian di sini, karena kita baru buat, di set ke null. Kemudian saat memanggil insert, kita print public, coba nge-print untuk melihat bagaimana dia berjalan. Kita insert root data, kemudian masuk ke sini, kemudian dia akan menjadi ada seperti ini, dia akan menjadi node kembali, node sama data. Kita cek kalau dia kosong berarti dia adalah node baru. Kalau dia sudah terisi, kita cek. Kalau dia lebih kecil, maka taruh di kiri. Kalau dia lebih besar, dia akan ditaruh di kanan. Oke, kita coba buat. Kita akan membuat seperti ini. 8, 4, 10, 3, 5, 9, 13. Urutannya 8, 4, 5, 3, 10, 9, 13. 8 sebagai rootnya, kemudian kita lihat data selanjutnya 4. 4 lebih kecil, maka kita taruh di kiri. Kemudian 5. 5 lebih besar, kita taruh di kanan. Kemudian tadi 3. 3 ini lebih kecil dari 4, kita taruh di kiri lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita coba running. Kita fokus di atas dulu. Ya. Pertama, kita dari 8. Dia masuk ke public void insert. Di sini. Ini public void insert. Ini sekali add data berarti keluar 1 di sini. Kemudian lihat dia checking. Dia masuk pertama adalah angka 8. Dia akan melihat node-nya pertama kali adalah 0. Adalah 0. Dia membuat kembali. Membuat data, membuat node dengan isi 8. Dari sini masuk ke function ini, private node insert. Kemudian kita lihat di sini, saat ditambah data kedua, yaitu 4, dia pertama kali masuk ke sini, ke public void insert. Dia masuk ke sini dengan membawa param. Paramnya adalah root, kemudian 4. Rootnya ini tadi berisi 8. Ketika insert 8,4, dia masuk ke sini. Karena tidak 0, kita cek. Apakah data, yaitu 4 tadi, lebih kecil daripada 8? Kalau iya, maka akan ke node.left. Node.left insert node.left data. Left tadi masih kosong, kita masukin menjadi 4. Jadi node.left dari 8 adalah 4. Kalau dia lebih besar, maka jadi node.right. Kita hapus saja di sini. Jadi kalau ada data seperti ini, contoh 8, 4, 5, 3. 8, kemudian 4 lebih kecil dari 8, taruh di sini. Kemudian 5, 5 ini akan masuk ke atas lagi. Kita bandingkan
8 sama 5. Lebih kecil mana? Lebih ke, apa? 8 sama 5. Apakah 5 lebih kecil? Kalau 5 lebih kecil, kita banting ke kiri. Kita cek. 4 sama 5. 5 ini lebih besar atau lebih kecil? Kalau dia lebih besar, maka ditaruh di kanan. Kemudian kita cek lagi, ada function di sini. In order, pre-order, dan post-order. Kita lihat di sini. In order, dari ini adalah left, root, ke right. 4 ke root, ke 5. 4 ke 2, terus ke 5. Kembali lagi ke sini, ke 1, baru 3. Kita mencari dari kiri dulu. Kalau pre-order, dia dari atas dulu, dari root, ke kiri sampai habis, kembali ke kanan, kembali ke root lagi ke kanan. Post order, dia dari kiri ke kanan, cari sebelah kanannya dulu, kemudian ke rootnya, ke kanannya lagi, baru ke rootnya lagi. Kita coba hasilnya bagaimana di sistem ini. Ketika dijalankan, maka hasilnya adalah post order 3, 5, 4, 9, 13, 10, 8. Kita ingat-ingat dari left, kita ingat lagi post order tadi. Dari left ke right ke root. Left, right, ke root. Coba kita lihat. 3, 5, 4. Kemudian ke kanan. Kan dia masuk ke bawah. 9, 13, 10. Baru ke 8. Kita lihat dari fungsinya. Post order. Kita checking dulu, apakah node tadi kosong. Kalau dia tidak kosong, dia akan mencari sisi kirinya. Tadi kan yang pertama itu adalah 8 pastinya. Karena rootnya 8. Kita lihat. Pertama kita post order. Dari 8 ini post order, kita ini saya lupa rekursif namanya. Post order left, post order right. Kita cari. 8 ke left dulu. Kita left dulu. Left, ketemu 4. Sudah ketemu 4, kita post order lagi. 4, di post order lagi, masuk ke sini, cari. Ternyata dia ke left lagi. Left, maka 3. Kemudian baru ke right-nya 5. Kemudian tadi, yang sisi sini sudah selesai. Baru masuk ke baris selanjutnya, right. 8 ke not right. Dia dapat 10. 10 belum di print datanya, dia suruh ke left dulu. Left 9. Baru ke right 13. Baru dia bisa print datanya, which is 10. Baru yang terakhir, dia 8. Selanjutnya, pre-order. Kita lihat di sini, pre-order adalah root, left, dan right. Dari root berarti ditulis dulu rootnya. 8, kita masukin 8, ditulis dulu 8-nya. Baru kita pindah ke sisi kiri. Kita memanggil dua function secara sepersekian milisecond, kiri dan kanan. Yang dari kiri, kita memanggil lagi. 4, kita manggil lagi adalah 3, karena memanggil kiri. Kemudian 5. Tadi 4 sudah ditulis dulu. 4,
8, 4 sudah ditulis, 10 sudah ditulis. 4 tadi memanggil lagi ke kiri dan ke kanan. 3, 5, 10 tadi memanggil ke kiri dan ke kanan, yaitu 9 dan 13. Sekarang yang terakhir yaitu in order. Kita lihat di sini in order adalah kiri, kemudian ditulis datanya, baru yang kanan. Kita lihat di sini dari 8. Pertama, kita panggil fungsi in order R ke kiri. Berarti kita panggil di sini, kita panggil in order 4. Dari 4 ini kita panggil lagi, kita panggil in order 4 menjadi in order kirinya 4, yaitu 3. Mencetak datanya sendiri, 4, kemudian kanannya, yaitu 5. Kemudian kita, kalau sudah proses 8, in order 8 yang kiri sudah selesai, maka 8 akan mencetak dirinya sendiri, baru kemudian beralih ke sisi kanan. 8 akan beralih ke sisi kanan, yaitu 10. 10 yang pertama dia akan in order kiri, yaitu 9. 9 nanti karena 9 tidak ada in order kiri dan kanannya, maka dia akan mencetak dirinya sendiri. Kemudian, dari in order 10 tadi, dia akan mencetak dirinya sendiri, 10, baru dia akan memanggil function in order kanan, yaitu in order 13. In order 13, karena 13 tidak memiliki kiri dan kanan, dia cuma mencetak dirinya sendiri. Baik, sekian dan terima kasih.